warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Firman Burhani dari kelas TE 2A dengan NIM 1902010131. Oke, kita di sini akan menjelaskan bagaimana sih cara perawatan dan perbaikan pada sound system. Pertama ada kerusakan umum. Kerusakan umum yang sering terjadi pada sound system. Yang pertama ada kelistrikan yang bermasalah. Penyebab yang pertama adalah kelistrikan yang bermasalah. Ketidakstabilan dalam arus listrik ini bisa disebabkan oleh aki yang lemah dan juga aus. Selain itu bisa disebabkan oleh alternator yang tidak berfungsi dengan baik dalam mengisi arus listrik ke bagian aki. Kelistrikan yang bermasalah ini harus segera diatasi agar tidak menimbulkan gangguan dan masalah yang lebih besar. Untuk kelistrikan yang bermasalah ya, aki sering kadang aus. Nah, kalau bisa di setiap kelistrikan aki itu dicek minimal 2 minggu sekali. Jika aki udah soak atau udah nggak bisa dicas atau udah airnya bermasalah, mungkin lebih baik diganti. Lalu yang kedua ada kesalahan instalasi. Kesalahan instalasi ausnya komponen audio tersebut bisa disebabkan oleh instalasi kabel yang tidak benar. Ketidaktepatan tersebut akan terjadi ketika melakukan upgrade pada sistem audio, di mana hal ini sering terjadi pada audio dan sound system mobil. Selain itu, penempatan beberapa komponen seperti speaker maupun kabel yang tidak tepat bisa menjadi penyebab perawatan sistem hiburan menjadi sulit dilakukan. Akibatnya adalah ketika terjadi kerusakan, satu bagian yang lebih cepat merembet ke bagian yang lainnya. Nah, di sini ada kesalahan instalasi. Saya pernah ke studio musik. Nah, kabelnya tuh berantakan banget, nggak kayak di paku di tembok atau ya dirapi-rapiin lah, pakai solasi dijadiin satu. Itu merupakan kesalahan instalasi. Kalau seumpamanya kabel itu tergores sedikit atau kemakan tikus kan, ground sama plusnya nyambung, nanti terjadi percikan api, ya itu bermasalah. Kalau di mobil juga kadang ada orang yang males banget membersihkan. Juga kesalahannya kadang sama. Kalau kabelnya kejepit ini apa kayak kaki dudukan buat duduk. Nah, biasanya nanti kan tergores atau agak ngelupas di isolatornya. Nah, kok terjadi percikan api kan tidak bagus. Oke, lalu ada mematikan dan mengaktifkan audio secara paksa. Perilaku salah lainnya yang kerap dilakukan oleh pemilik audio adalah mematikan dan juga menghidupkan audio secara paksa. Hal ini akan membuat perangkat kehilangan hubungan listrik secara tiba-tiba, yang mana akan menyebabkan komponen yang ada di dalamnya menjadi rusak. Oleh sebab itu, agar audio Anda menjadi awet dan tidak rusak, ada baiknya jika Anda tahu bagaimana cara mematikan dan menghidupkan audio
sound system yang dengan baik dan benar. Selain itu, arus listrik yang datang secara tiba-tiba juga akan membuat komponen menjadi cepat aus. Nah, mematikan seram dan mengaktifkan audio secara paksa itu ada langkah-langkahnya kalau nggak salah. Jadi kita harus, kalau nggak salah, kita menghidupkan ampli dulu, lalu ke perangkat-perangkat lainnya kalau di studio band. Lalu kalau bisa kayak diberi penyeimbang di listriknya, ada alat untuk menyeimbangkan tegangan agar tidak langsung naik tegangannya. Kerusakan juga akan terjadi pada tahanan, dioda, dan lain sebagainya akan mudah hangus dan bahkan jebol pada speaker kalau terlalu keras bisa jebol. Kalau diodanya kalau diodanya rusak, biasanya audio mati, putar mati, yang ke amplifier mati. Lalu tidak pernah dirawat. Ranti maupun perangkat yang tidak pernah dirawat akan mudah rusak. Berbeda dengan yang selalu dirawat, audio dan sound system tersebut sama dengan perangkat keras lainnya, di mana membutuhkan perawatan dengan baik. Lakukanlah perawatan yang baik dan benar supaya tidak menimbulkan masalah kedepannya. Untuk perawatan ini Anda bisa melakukan 3 hari sekali atau seminggu sekali. Sekarang kalau dirawat lama itu pasti akan cepat rusak. Beda halnya dengan dirawat. Oke, lalu ada debu yang berlebihan tersebut akan membuat audio Anda menjadi masalah. Memang hal ini terlihat sepele, terlebih lagi audio merupakan perangkat yang tertutup dengan rapat, namun fakta selama ini membuktikan bahwa debu tersebut akan menyebabkan perangkat mengalami penurunan kualitas. Untuk membuat audio tersebut berfungsi secara normal, penting bagi Anda untuk melakukan pembersihan secara rutin komponen-komponen audionya. Biasanya debu-debu itu menempel di PCB atau nempel di sound system, kayak di amplifier, sela-sela amplifier, sela-sela kabel. Nah, itu di sela-sela cop-copan yang ke kabel atau ke ampli gitu. Biasanya di situ banyak debu. Nah, biasanya debu itu tuh menghantarkan listrik. Nah, cukup berbahaya juga kalau nggak di barang sepele, tapi kalau nggak dibersihin juga berbahaya juga. Lalu ada cara merawat sound system. Ini rekomendasi dari yang perawatan sound system. Yang pertama adalah merawat sound system peralatan mic. Janganlah Anda menggunakan mic di ruangan yang Anda pelihara, karena hal ini akan mengganggu penyerapan suara ke mic sehingga mic akan mudah rusak. Selain itu, jangan juga gunakan mic dengan volume suara yang terlalu tinggi karena akan menyebabkan kerusakan pada mic. Biasanya kalau mic terlalu keras itu kayak penahnya tuh cepat terbakar gitu. Biasanya seperti itu. Makanya gunakanlah alat secukupnya sih, kayak sesuai kapasitas dari alat itu. Yang kedua ada cara merawat audio mixer. Cara merawat audio mixer simple, itu merawatnya dengan meletakkan audio mixer di tempat yang kering, jangan sampai terkena air atau didiamkan di tempat lembab terlalu lama. Hindari juga penyimpanan di tempat yang berdebu, sebab debu juga akan merusak mesin audio mixer.
jika tidak dibersihkan dan didiamkan terus-menerus. Lalu ada merawat kabel sound system. Untuk merawat kabel sound system ini, kalian hanya perlu menyimpan kabel di tempat yang tidak lembab, karena kelembaban di tempat penyimpanan kabel akan mempengaruhi tumbuhnya jamur pada karet kabel. Jika kabel diletakkan di tempat yang terlalu lembab, karet pada kabel akan lebih mudah berjamur, dan kondisi ini akan merusak kabel. Ya, untuk kabel juga penting untuk menyalurkan tegangan. Ini menurutku cukup penting banget, karena jika nggak ada kabel nggak nyambung gitu sih, kayak jamur kita tempatkan di suatu lemari atau kayak balkon gitu, lembab, bikin jamur ke kayak cop-copan itu, atau ke kabelnya, ke karet kabelnya. Nanti kalau semuanya kabel itu terkena jamur, juga akan menghantarkan kayak konslet, kayak kabel nyambung, menimbulkan percikan api juga kalau dipaksakan untuk disambungkan ke alat. Lalu ada merawat speaker. Speaker rentan sekali dengan beberapa debu yang masuk ke lubang-lubang kecil speaker, sehingga kalian harus rutin mengelap speaker supaya tetap terjaga kebersihannya. Jika memang kalian tidak akan menggunakan speaker dalam waktu yang cukup lama, usahakan untuk selalu menyalakan speaker paling tidak 1 minggu sekali. Speaker dalam sound system itu kalau suaranya nggak enak tuh ya gimana gitu ya, kalau main musik atau acara wedding sebagainya, kok speakernya jelek kan cukup memalukan gitulah. Makanya seminggu sekali dirawat, dibersihin dari debu-debu, dihidupkan, paling ya kalau di sini paling tidak 1 minggu sekali, ya menjaga agar tidak mati sih dalam speaker. Oke, di sini aku punya 1 buah musik box, ya agak nyerempet ya ke sound system ya. Perawatan yang kadang aku lakukan tuh aku buka kayak gini. Nah, berhubung ini baterai untuk musik box ini lagi bermasalah, kayak lembung gitulah, harusnya sih diganti sih, tapi ya belum sempet. Nah, yang aku sering bersihin tuh bagian kayak di PCB tuh kadang di sini berdebu, di sini sela-sela kayak resistor, kayak sela-sela USB, sela-sela pengatur volume, di sini biasanya berdebu di sini. Nah, setiap kadang 2 bulan atau 3 bulan sekali tuh aku bersihin, dan debunya tuh lumayan banyak sih. Nah, aku cuma ngerawat bersihin ini saja sih. Kalau ini sih nggak terlalu detail banget kayak di sound system di studio musik atau kayak acara wedding itu, nggak terlalu banget sih ya, karena cuma alatnya segini sih, nggak terlalu besar amat lah ya. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan dari presentasi perawatan dan perbaikan sound system. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.